welcome back to Permatalk. Balik lagi bareng gue Intan. Di sini gue pertama kali bikin tutorial makeup impact dari di rumah aja, jadi gabut ya. Kali ini makeupnya bakal light, gak terlalu bold gitu. Tapi biasanya walaupun gue mencoba buat makeup light, hasilnya tetap bold ya. Tahu kenapa? Rada bold gitu, semi bold. Ya udah lah ya. BTW berhubung gue kalau nggak ngomong alias makeupan gitu ya sambil diem, muka gue suka komuk. Diem juga komuk, ngomong juga komuk sih sebenarnya. Tapi kalau ngomong nggak terlalu komuk-komuk banget lah. Jadi nanti tutorial makeupnya gue sambil ngobrol kali ya. Sambil ngobrol biar nggak bosan juga. Yuk aja kita mulai. Oke, kita udah ready buat makeupan. Jadi sebelum pakai makeup biasain dulu buat cuci muka. Terus juga nanti pakein toner biar segar, biar kulitnya nggak marah. Terus jangan lupa sebelum pakai base makeup pakai dulu pelembab. Di sini pelembabnya terserah kalian pakai apa. Aku pakai ini yang biasa aku pakai. Terus setelah itu langsung aja ke foundation. Mager juga sih sebenarnya pakai primer tuh karena kebanyakan step. Jadi gue di sini pakai foundation ini dari Makeover foundationnya, shade-nya yang apa ini? Shade-nya yang Velvet Nude nomor 5, pokoknya Velvet Nude nomor 5 shade-nya. Ini natural banget buat kulit kayak orang Indonesia banget lah. Jadi ini di aku jatuhnya nggak keputihan juga nggak kegelapan. Kalau kegelapan kan kelihatan pucat, kalau keputihan juga kelihatan kayak setan ya, menakutkan. Jadi ini cocok banget buat gue. Ambil aja sekitar 1 pump, kalau buat sehari-hari tuh udah. BTW kalian pernah dengar nggak sih ada orang yang bilang misalkan ih cantiknya kalau makeupan doang, cantik gara-gara makeup nih, bla 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 kayak gitu-gitu. Intinya yang nggak tahu niatnya orang gimana pokoknya bilang kayak gitu ya. Yang segala-gala pokoknya nyalahin makeup aja, kayak ada orang pakai makeup gitu di komen, ih cantiknya kalau makeupan doang gitu, kalau nggak makeupan mah nggak cantik segala-gala gitu. Pernah nggak kalian dengar kayak gitu? Kalau aku sih sering banget, entah itu langsung, entah itu di Twitter. Sebenarnya dia ngomong kayak gitu nggak ke aku sih, tapi aku denger aja kayak entah dia kayak di Twitter nyinyir gitu kalau ada orang post picture yang lagi pakai makeup. Aku sih jarang pakai makeup ya buat sehari-hari, kalau ada event tertentu aja. Tapi aku sebagai orang yang apa ya, wanita pada umumnya gitu, mikir kayak oh my god, ada gimana ya, pengen ngejelasin juga. Persepsi orang kan bisa beda-beda ya, jadi aku ngehargain aja lah dia berpendapat, it's okay. Dan sekarang lanjut kita ke apa namanya, concealer. Concealernya di sini aku pakai yang dari La Tulip. Dia enak, tinggal roll aja kayak gini. Udah deh, tinggal diratain. Kalau ada orang yang kelihatan makin cantik gara-gara makeup, menurut aku ya wajar lah ya. Karena kalau misalkan itu nggak bikin makin cantik atau makin bagus, ya namanya make down dong, bukan makeup. Gimana sih? Secara harfiahnya, kata-kata makeup kan emang artinya membuat sesuatu itu meningkat, entah secara kuantitas atau kualitas. Jadi kayak emang secara harfiah makeup itu artinya meningkatkan kualitas. Jadi kalau dia makin kelihatan mendingan setelah pakai makeup, ya berarti benar dong, it works gitu, itu bekerja makeup di dia. Karena kalau udah pakai makeup mukanya tetap aja gagal, buat apa pakai makeup gitu kayaknya kalau dipikir-pikir. Kalau tadi udah set gitu, udah nyatu, aku biasanya nambahin kayak biar kelihatan nggak terlalu basic. Kayak ini masih La Tulip contour juga, jadi yang warnanya yang shade-nya beda. Kalau pakai kontur yang ini aku pakai buat shading sih, aku biasanya pakai tangan ya, nggak pakai beauty blender apa-apa, karena hasilnya bakal nggak sesuai kalau pakai beauty blender. Jadi biasanya pakai tangan aja karena lebih fleksibel kan. Di bagian hidung aja sih tadi pakai tangannya, tapi kalau pakai yang lain-lain aku tetap pakai beauty blender. Ya,
ngomongin tentang tadi, yang nggak salah sih berpendapat kayak gitu ya, karena opini kan sekarang bebas, gak ada larangan buat beropini. Tapi balik lagi, kan secara harfiah tadi aku udah jelasin artinya kayak gitu. Dan kalau misalkan makeup itu kan memang end goalsnya biar makin cantik ya kan, jadi wajar kalau orang pakai makeup itu makin kelihatan cantik gitu. At least itu sesuai dengan end goalsnya si makeup itu sendiri gitu. Biasanya aku kalau sudah pakai base langsung aja bisa pakai bedak. Aku pakai ini pakai Ultima gitu, pakai Ultima shade-nya yang Golden Beach nomor 6. Pokoknya dia shade-nya yang Golden Beach nomor 6. Ini sesuai dengan foundation tadi ya yang aku pakai, jadi warnanya tuh deket-deket lah ya. Bisa pakai ini, kalau mau cepet juga bisa pakai brush ya, tergantung. Kayaknya buat awal enakan pakai spons. Tapi yang di sini dulu ya guys, biar nanti dia stay. Yang tebel aja dulu, nanti di nggak apa-apa tebel, soalnya nanti nggak bakal kelihatan ini kalau udah di blend pakai brush, biar ngeset di bagian bawah. Lanjut ya guys, kita bikin alis dulu ya sambil nunggu. Jadi ini aku pakai yang dari Etude House, kayak brush pencil gitu, yang warnanya grey, abu-abu. Berhubung tadi pakai foundationnya nggak terlalu tebal, ini kayak masih ada beberapa bekas jerawat aku yang masih kelihatan guys, but it's okay and it's normal ya. Buat yang berpendapat kayak gitu tadi, itu wajar karena pendapat kan beda-beda ya, dan orang banyak banget, jadi pendapat kayak gitu it's okay. Pengen make sure aja sih kalian tuh yang berpendapat kayak gitu sebenarnya kalian tuh nggak suka sama orang yang bermakeup kah? Mungkin kalian tuh nggak bisa makeup gitu, jadi ngomong kayak gitu gimana sih? Oh, atau mungkin kalau buat cowok nih, buat cowok yang suka komentar kayak gitu, kalian tuh takut buat ngebeliin nanti pasangan kalian makeup atau gimana? Aku juga nggak tahu, itu cuma penasaran aja sih. Jadi gue pengen make sure the reason kalian kenapa ngomong kayak gitu tuh apa. Emang kalian tuh ya nggak ada niatan apa-apa ya, emang kalian nggak suka aja gitu atau gimana? Buat ngeratain ini biasanya aku tambah diratain pakai spuri ya, karena kalau nggak pakai spuri tuh kayak apa sih namanya, nggak bisa rata gitu. Nggak usah terlalu rapi lah, bodo amat. Maaf ya guys, karena gue bukan tipikal orang yang suka alis rapi banget gitu, karena malah kelihatan kayak terlalu kaku gitu. Jadi ya udah biarin. Dan ini alis kayak aku emang yang anti cukur alis dari dulu, gara-gara nggak suka aja kayak terlalu kelihatan apa ya, terlalu gitu loh makeupnya. Jadi gini aja yang biar kita masih makeupan, cuma looksnya juga nggak terlalu yang gimana gitu, masih kayak sedikit natural ya. Oke guys, selanjutnya pakai kayak eyeshadow base gitu. Ini dari ini dari NYX. Jadi eyeshadow base gitu buat di kelopak mata. Oh, yang lanjutin buat yang tadi guys, apa namanya, yang orang kalau komentar tentang orang yang bermakeup itu kayak lebih condong ke negatif gitu. Aku nanya reason aja sih, soalnya biasanya tuh in general orang yang komentar ada kurang bagus gitu, kadang tuh ada irinya gitu, ya nggak tentang makeup aja sih. Misalkan kayak ada orang sukses gitu, terus ada hatersnya, sebenarnya bukan gara-gara si yang orang sukses itu buruk gitu, tapi ya gara-gara itu aja yang iri gitu. Jadi semoga orang yang komen orang makeupan kayak gitu, semoga apa ya, reason kalian tuh bukan gara-gara iri ya, emang bener-bener kalian gak suka orang bermakeup gitu aja, pure kalian review. Jadi yang eyeshadow base yang dari NYX ini, jelas ya guys, maafkan, yang ini itu jadi ada kayak glitterinya gitu guys, nggak matte.
Jadi nanti kalau kalian biasanya pakai eyeshadow matte, kalau pakai itu jadi ada glitternya dikit gitu. Jadi buat kalian gak suka glitter mending cari yang lain sih. Terus sekarang lanjut ke eyeshadow. Ini eyeshadow yang biasa aku pakai. Oh ya, aku pakainya dari MAC biasa. Nah ini berhubung looknya aku kali ini mau yang light aja, aku bakal milih warna yang light. Yang mana ya? Yang glittering juga sesuai sama base-nya, jadi yang warna ini biar nggak kelihatan terlalu tebal, pakai warnanya yang ada tinggi sedikit. Susah nggak pakai ini. Oh iya, hampir lupa tadi ini guys, set makeup bedaknya. Katain dulu ya. Jangan nunggu cukup lama, jadi udah sekian penantiannya buat menunggu bedak ngangkat. Bisa aja pakai kayak yang ginian, pasti namanya pas ya. Pakai brush itu lebih kayak lebih rata gitu, lebih gemes mesin. BTW itu eyeshadownya emang bikinnya nggak terlalu gelap ya, karena nggak pengen jadi smoky eye, jadi nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera. Warnanya cuma kayak shimmer gitu. Karena kan tadi aku kan udah bilang aku mau bikin makeup light, dan biasanya aku walaupun lightingnya tebel gitu, jadi aku berhati-hati banget biar dia jatuhnya nanti hasilnya tetap light atau ringan gitu guys. Selanjutnya pakai eyeliner. Di sini aku pakai yang dari Maybelline ya, yang hitam biasa, yang Hyper Impact Liner. Oh ya, pesan aku buat kalian kayak makeup enthusiast gitu, yang tertarik sama makeup, anggap aja kayak makeup kayak gitu. Kayak gue tuh nyaranin lebih baik kalian itu lanjutin aja suka makeupnya. Cuma yang gak gue saranin itu adalah ketika kalian ngerasa makeup itu adalah segalanya, itu sih yang menurut gue udah mulai harus introspeksi diri. Karena kalau udah segala-galanya harus bermakeup itu yang udah bahaya, karena basically kan emang semua yang berlebihan itu emang gak bagus kan ya. Jadi selama itu kalian gak berlebihan banget suka makeupnya, ya udah gitu aja. Nanti jangan sampai kayak kalau kalian keluar rumah nih nggak pakai makeup, kalian nggak mau gitu, tensin banget, malu atau gak pede banget. Kayak kalian mau jadiin makeup itu sebagai sesuatu yang benar-benar kalian butuhin, udah kayak 5 panca indera, tau gak sih? Kayak kalau keluar gitu nggak pakai makeup gitu, nggak mau gitu, jangan. Itu yang menurut aku yang perlu perlu dibenahi itu, yang kalau udah berlebihan. So far nggak berlebihan, sebutuhnya aja, secukupnya sih seperti menurut aku. Lanjutkan guys. Kalau sekarang juga makeup lagi tren juga kan ya. Menurut gue sih asik-asik aja ngikutin tren, asalkan itu nggak tren yang buruk, bukan sebuah tren yang membawa ke kehancuran gitu, ya udah. Jadi kalau kalian yang kerja sendiri, beli makeup sendiri gitu, ya udah, lanjutkan aja. Sekalipun yang makeupnya dibeliin pacar atau dibeliin suami gitu ya, selama suami kalian ikhlas ya udah gitu. Siapa tahu kan emang suami kalian suka kalian bermakeup gitu, karena kelihatan makin fresh gitu kan, siapa tahu ya. Harus konsentrasi banget guys kalau bikin eyeliner. Salah dikit tuh kegedean udah fatal. BTW ini aku pakai alat makeup seadanya di rumah aja, karena alat makeup yang biasanya aku pakai sehari-hari kayak kalau ketika lagi nge-MC atau mungkin ada undangan buat ngisi seminar gitu ada di kosan, dan sekarang lagi di rumah, jadi ini pakai yang ada di rumah aja. Kayak apa, di sini tuh nggak ada primer juga, dan primer aku tuh lagi di kosan, lagi pakai Pixi yang tadi aku bilang gak cocok itu. Mau aku kasih ke siapa ya, nggak kepake juga sih, karena kalau di kosan aku pakai cushion ya, nggak pakai alas bedak kayak foundation makeover gitu kalau di sini. Jadi kayak primernya pakai Pixi, terus cushionnya juga pakai BB cushion yang Pixi gitu, bagus tuh hasilnya kayak gini gitu. Oke, eyeliner udah, lanjut ke ini ya, maskara. Ini seperti umat pada umumnya pakai maskaranya dari Maybelline juga, yang Magnum tadi.
sama aja sih menurut aku, apapun yang Maybelline itu bagus. Tapi beda sih, kayak Maybelline yang drama tuh, push up drama tuh bagus banget hasilnya, cuma dia gampang melebar gitu aja. Jadi aku kurang suka. Jadi sebelum pakai maskara, bulu matanya dijepit dulu ya guys, tadi dijepit dulu rada lama, terus baru deh pakai maskara. Terus kalau kalian pengen pakai maskara yang hasilnya bagus tuh, pakai maskaranya harus lama guys, harus sabar gitu, digini-giniin, ntar pindah ke sisi kiri, kalau kanan udah kering ke kanan lagi, kalau kiri udah kering ke kiri lagi gitu, kayak bolak-balik tuh kayak 3 kali ya. Kalau pengen hasilnya kelihatan gitu ya, karena kan misal kalian mager pakai bulu mata gitu ya, atau kalian nggak pakai extension bulu mata, terus pengen bulu matanya tuh bagus gitu ya, itu tadi kiranya kayak sini dulu kanan, terus selesai, terus ke kiri sambil nunggu kanan kering, cuma aksesnya sih ini. Terus ini kanan udah mulai kering kan, jadi dia bisa ditebelin lagi, terus balik ke kanan lagi kayak gini lagi. Ini sih kunci bulu mata tuh tebal. Terus yang menurut aku, ini pendapat aku aja sih, sekarang tuh kayak dandan gitu, kayak grooming, sih grooming udah kayak kucing, dandan ya sebut aja lah grooming lah ya. Jadi tuh butuh gitu di kehidupan sehari-hari tuh, kita butuh. Jadi tuh bukan sekedar hobi pengen kelihatan cantik aja, tapi sebenarnya kita ya emang butuh gitu, bisa make up. Dan itu useful kalau kalian bisa make up yang gak harus expert sih, setidaknya kalian bisa lah, kalau diperluin tuh bisa gitu. Itu kan buat ngantor gitu-gitu, ketemu klien gitu kan lebih sopan kalau kita ada makeup ya. Jadi misalkan kalian ke kantor terus gak pakai makeup gitu kan kelihatan kayak gimana ya guys, nggak segar gitu loh, lusuh gitu, jadi kayak kurang semangat, ntar kliennya kabur. Kayak masuk hikahnya tuh dandan sama grooming tuh masuk ke profesionalitas juga gitu, menunjang karir guys, menurut aku sih. Kayak aku tuh kalau diundang apa gitu ya, nanti seminar gitu, MC atau apa gitu, kalau misalkan aku nggak bisa makeup sendiri ya udah, terus gimana dong, masa tiap mau nge-MC bayar orang, atau kalau begitu aku minta panitia buat nyariin tukang makeup gitu kan, kayak nambah kerjaan banget kan guys. Kalau gue misalkan nyuruh si panitia buat cariin gue MUA dong gitu, kayak semua juga mahal, dan menurut mereka daripada mereka bayar MUA, ini mereka cari MC lain gitu kan, udah mah bayar gue masih bayar MUA gitu kan, kasihan kan kadang panitia gitu. Jadi kalau bisa makeup sendiri tuh enak banget, dan juga pakai alat-alat sendiri tuh murah daripada bayar orang guys. Ya walaupun hasilnya ya nggak sebagus MUA ya, tapi setidaknya mending. Nggak wajib sih bisa makeup, tapi menurut gue tuh baiknya gitu guys. Oh iya, ini gue mau bagi tips biar bulu mata makin lentik tuh, kasihin kayak serbuk bedak atau bisa bedak bayi gitu guys di bulu mata kalian setelah dipakein maskara. Tadi tambahin bedak, nanti hasilnya tuh lebih panjang, lebih lentik gitu. Ini tips dari aku, ini life hack banget. Ini bulu matanya warnanya putih gitu kan, kayak ini di putih gitu, kalian pakai lagi biar makin tebal dan terus juga kalau mau bulu matanya tuh makin tebal, kalian jangan lupa jangan cuma kayak ke atas doang, tapi gue saranin kalian juga yang dari atas ini ke bawah, hasilnya bakal lebih bagus. Tapi nggak cuma bawahnya doang yang makin tebal, tapi atasnya juga guys, bagian atasnya juga. Ini bulu matanya, kalau menurut aku sih ini tebal banget karena basically itu bulu mata aku tipis dan pendek. Oke, lanjut ke blush on. Warnanya matching ya. Ini iseng aja beli YOU ya, blush on itu kelihatan nggak sih? Jadi blush on YOU yang shade-nya yang nomor 3. Dia kan tagline-nya simplicity gitu guys, jadi emang kebanyakan produk-produknya YOU ini dia simple. Ini sebenarnya nyoba-nyoba aja sih pakai sebelah situ yang YOU ini. Menurut aku sih dia lebih pigmented yang kayak biasanya aku pakai yang Emina, sama juga kayak gini bentuknya.
kalau ini tuh harus berulang-ulang gitu guys, baru tuh warnanya muncul. Kalau si Emina yang shade yang biasanya aku pakai tuh kayak kali 2 kali tuh udah muncul. Mungkin gara-gara bukan salahnya YOG juga sih, kayaknya emang aku milih shade-nya tuh terlalu kalem sih yang YOG. Jadi menurut aku sih blush on tuh kayak sama aja ya kalau misalkan sama-sama blush on kayak gini ya, kecuali yang biasanya yang raw atau apa itu baru beda, dia lebih matte. Kalau ini lebih kayak powdery gitu guys. Kalau kalian suka yang blush on kayak gimana? Blush on ketampol kah? Atau blush on malu-malu kucing kah? Nah, setelah pakai blush on langsung kelihatan make upnya. Nah ya BTW ini aku brushnya pakai dari Bobbi Brown, jadi aku punya kayak begini di rumah, ada yang punya, jadi aku tinggal pakai aja. Banyak sih, ada berapa belas atau mungkin 20 lebih gitu. Persisnya nggak tahu harganya berapa. Orang rumah yang beli, gue tinggal pakai aja deh. Karena makeup aku kosan semua guys. Udah lah ya, udah kayak ketampol lah ya. Dan tadi niatnya light itu jadinya nggak light banget kalau kayak makeup itu. Lanjut ke ini dia, ini gloss highlight, jadi lanjut ke highlighter gitu. Jadi yuk mari kita pakai highlighter. Biasanya aku highlighternya pakai yang apa sih itu, lupa mereknya. Kalau di kosan tuh ada lah merek yang biasa orang-orang pakai itu guys, yang murah. Gue maafkan lupa, nanti deh diingat-ingat, nanti bakal gue tulis di sini. Berhubung ini di rumah adanya ini, jadi pakai highlighter yang di sini aja ya. Toh juga highlighter nggak terlalu tebal-tebal sih, kalau aku pakai secukupnya aja. Kalau pakai highlighter pakai yang ini ya guys. Oh ya, terus ngelanjutin tadi yang aku bilang kalau grooming atau dandan itu perlu, aku kasih contohnya ya. Misalkan kita diundang apa ke kondangan gitu kan, kita pasti butuh dandan ya, daripada kita harus dikit-dikit ke salon gitu kan, lebih baik kalau kita dandan sendiri. Dan kalau misalkan kalian nggak mau dandan gitu ya, ke kondangan orang nggak dandan gitu kan, kalian pakai ya udah pakai pelembab doang gitu ke kondangan orang, itu menurut aku kayak ya nggak cocok gitu. Kalau ke kondangan ya dandan lah sebisa mungkin ya, walaupun cuma tipis-tipis, kayak itu tuh lebih menghormatin yang udah ngundang kita datang ke acara mereka gitu. Jadi kayak kalau kita apa dandan tuh kayak lebih sopan. Terus juga emang kan pada umumnya kalau kita ikut ke norma yang ada di masyarakat kan, kalau apa namanya, kalau ke kondangan itu guys ya sunahnya tuh nggak maksudnya kalau disarankan itu dandan kayak gitu kan. Ini kayaknya udah deh, udah lah ya. Kalau tadi udah pakai highlight ya nggak lengkap kalau kita nggak kayak pakai yang ini nih, yang gelap, warna-warna yang gelap kayak gini, biar kelihatan rada tirus guys. Jatuhnya kayak contour gitu guys, biar muka kita nggak kelihatan terlalu cabi. Nggak terlalu lebar gitu loh, jadi kayak ada efek lebih gelapnya gitu, terutama di bagian sini. Kalau buat yang pipinya cabi atau mungkin tulang rahangnya lebar gitu ya, dan lebih natural juga sih, kayak jadi nggak keputihan gitu. Kayak ini tuh menetralisir gitu loh guys warnanya. Jadi oke. Oke, final touch kita pakai lipstick yang ini. Aku pakai Wardah nomor kayak biasa, Wardah ini nomor 4 yang pink nih, karena aku suka warna pink dan hari ini pengennya live jadi pakai yang cerah-cerah. Oh ya, ngomongin tadi kalau ke kondangan itu kayak nggak sopan gitu ya, bayangin kalau nggak sopan gitu, enggak, kalau nggak pakai makeup ya bayangin aja lah, misalkan kalian nih ke kondangan tapi makeupnya kayak mau ke warung biasa pakai sunblock aja gitu kan, juga nggak cocok guys.
Oh ya, aku juga nyampur warna Florida Pink Me tadi sama kayak makeup palette aku yang Aldita ini. Karena tadi terlalu pink ya, jadi aku pengennya yang pinknya tuh nggak pink yang pink banget sampai kayak magenta gitu nggak. Sebelum pakai yang pink tadi nih guys, setelah digabung aku lupa mau pakai yang kayak base-nya dulu guys, yang warna-warna yang kayak gini nih. Base-nya biar nanti kayak nggak ombre banget sih, tapi rada ombre gitu, jadi nggak full bibir warna pink gitu ya. Menurut aku sih yang penting kita tahu tempat aja lah ya, mana yang sekiranya butuh pakai makeup, mana yang enggak gitu. Itu sih yang penting. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan, bukan masalah makeup atau enggak makeupnya. Ini warnanya benar-benar kayak pink putih gitu. Itu bagus deh kalau dijadiin kayak alasnya, tapi yang nggak terlalu aku suka tuh ini rada glossy, karena basically aku suka yang ukuran bibirnya yang kelihatan full gitu, kayak glossy gini, kelihatan makin lebar. Dukung aku yang bahan ombre lipstiknya ada 10% lagi juga tuh ya, ombre di foto warna. Nggak terlalu kelihatan sih ombrenya karena warnanya mirip ya, dia tadi pink muda, ini pink gitu. Ini kelihatan dikit ya, kita tambahin warna merah dikit di daunnya biar nggak kayak terlalu muda gitu guys. Jadi kita pakai yang rada tua warnanya di sini, kelihatan nggak? Buat di dalamnya aja sih, ini di bagian dalamnya aja. Hasilnya lebih fresh gitu, nggak terlalu pink yang ambiar banget. Menurut aku sih ini udah ya, nggak tahu ada yang kelupaan atau enggak. Kalau jangan lupa buat yang terakhir guys, setting spray aku pakai yang biasa yang paling murah dan menurut aku nggak terlalu buruk gitu, bagus dia dengan harga yang segitu gitu. Biarin dia basah dulu guys sambil kita di sini ya, kita lihat hasil akhirnya nanti. Oke guys, tadi aku udah benerin jilbab terus nambahin crown kayak biar aksesoris aja buat kawan kakak. Gimana? Ini hasil makeupnya nggak terlalu bukan kayak light gitu. Dan sebenarnya kalau crownnya dicopot ini cocok buat mungkin kalau kalian kayak ngisi seminar atau mungkin kalau ngantor. Menurut aku ini terlalu tebel ya, mungkin ke kondangan gitu bisa sih. Ini detailnya. Dan last but not least, selain menghargai orang yang kita temuin, kita juga bisa menghargai diri kita sendiri. Ya kalau ke pantai mah sandok aja cukup. Jadi as conclusion, it depends on the situation why you make up this idea. Kalau kalian ada request mungkin gaya makeup yang kalian pengen lihat, tulis aja ya di komen, nanti bakal aku bisa bikin tutorialnya. Oke? See you on the other vlog. Thank you for watching. Don't forget to subscribe me and then give me a like and comment on the below ya. Bye bye.